sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Sri Wahyuni, SSTMKes. Saya dosen tetap program studi D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Mega Buana Kabupaten Sinjai. Adapun mata kuliah yang saya ampuh yaitu asuhan kebidanan esensial pada kehamilan, anatomi dan fisiologi, kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni asuhan kebidanan esensial pada kehamilan. Meliputi DIA, yakni Delivery Interaction and Assessment, yang meliputi poin 1 deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah utama dalam program studi yang dimana setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan melaksanakan asuhan kebidanan pada kehamilan normal, serta deteksi dini komplikasi dan penanganan kegawat daruratan sesuai dengan kewenangannya. Melalui manajemen kebidanan yang dirancang melalui pembelajaran teori dan praktikum laboratorium. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program Diploma 3 Kebidanan dengan bobot 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum laboratorium, dan penempatannya pada semester 2. Perkuliahan dilakukan selama 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Poin kedua, kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah asuhan kebidanan esensial pada kehamilan adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar kehamilan, mampu melakukan anamnesa pada ibu hamil, mampu melakukan pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus obstetrik, dan pemeriksaan penunjang pada ibu hamil, mampu memahami perubahan dan adaptasi pada kehamilan, mampu memahami asuhan evidence base dalam kehamilan, mampu melakukan prosedur keterampilan dasar pada asuhan kehamilan, mampu mengenali tanda dan gejala kelainan dan komplikasi kehamilan, mampu menerapkan manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan pada kehamilan, mampu menerapkan prinsip kearifan lokal dalam asuhan kehamilan tanpa mengabaikan standar keselamatan ibu dan janin. Poin ketiga, materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah asuhan esensial pada kehamilan yaitu konsep dasar kehamilan, anamnesa pada ibu hamil, pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus obstetrik, dan pemeriksaan penunjang pada ibu hamil, perubahan dan adaptasi pada kehamilan, asuhan evidence base dalam kehamilan, prosedur keterampilan dasar pada asuhan kehamilan, tanda dan gejala kelainan dan komplikasi kehamilan, manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan pada kehamilan, penerapan prinsip kearifan lokal dalam asuhan kehamilan tanpa mengabaikan standar keselamatan ibu dan janin. Poin keempat, sistem pembelajaran. Pada perkuliahan, asuhan kebidanan esensial pada kehamilan melalui kuliah tatap muka, diskusi kelompok, praktik laboratorium, dan juga pembelajaran mandiri. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran saya menggunakan berbagai literatur berupa buku, termasuk buku saya yang berjudul Manajemen Kebidanan dari Asuhan Kehamilan hingga Persalinan, serta menggunakan beberapa literatur dan jurnal kesehatan lainnya. Kemudian poin kelima, interaksi antara dosen dan mahasiswa yang saya terapkan pada mata kuliah asuhan kebidanan esensial pada kehamilan, yaitu menggunakan pendekatan student centered learning yang berpusat pada mahasiswa sehingga mengembangkan minat mahasiswa lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Interaksi antara dosen dan mahasiswa untuk perkuliahan di kelas berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, interaktif learning, dan studi kasus. Sementara di laboratorium saya menggunakan metode simulasi, demonstrasi, dan role play. Media pembelajaran yang saya gunakan untuk mendukung proses pembelajaran yaitu menggunakan LCD dan presentase PowerPoint, video pembelajaran, Phantom, dan grup WhatsApp. Poin keenam, sistem penilaian. Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk penugasan, ujian tulis, tulisan, role play, dan praktikum. Bobot penilaian kehadiran 10%, tugas 15%,
UTS atau MITES 20%, praktikum 20%, UAS 35%. Hal ini telah saya sampaikan pada awal pertemuan tersebut, termasuk menjelaskan RPS atau rencana pembelajaran semester, kemudian menjelaskan tata tertib perkuliahan, serta menjelaskan tentang bobot penilaian. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya dalam kelas untuk mata kuliah asuhan kebidanan esensial pada kehamilan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama menjalankan pilihan hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan sehingga kita dapat belajar pada mata kuliah asuhan kebidanan esensial pada kehamilannya. Dan ini merupakan pertemuan ketiga kita. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sebelum memulai mata pelajaran kita. Doa dimulai. Jadi untuk materi kita yang ketiga hari ini adalah pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus obstetrik, dan pemeriksaan kemudian pada ibu hamil. Ibu sendiri. Jadi sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan pada kesempatan hari ini, mungkin masih ada yang mengingat untuk pembelajaran kita yang minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya itu kita sudah belajar tentang apa itu konsep kehamilan dan juga anamnesa pada ibu Hamil. Mungkin di antara adik-adik sekalian ada yang bisa mengulang kembali untuk pembelajaran kita sebelumnya. Silakan. Anamnesa kehamilan adalah wawancara sistematis untuk menggali riwayat lengkap ibu hamil, menentukan usia kehamilan, mendeteksi risiko, dan juga menyusun rencana asuhan yang aman untuk ibu dan janin. Ya, jadi minggu kemarin kita belajar tentang anamnesa pada ibu hamil. Ya, masih ada pendapat lain? Assalamualaikum. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus obstetrik, dan pemeriksaan penunjang pada Ibu hamil. Nah, ini untuk pemeriksaan umum pada ibu hamil meliputi Sebuah standar nasional ya, dilakukan pada pemeriksaan ANC atau antenatal care. Yang pertama adalah timbang berat badan dan Ukur tinggi badan. Jadi ibu hamil yang datang melakukan pemeriksaan semua harus dilakukan pengukuran timbang berat badan dan juga ukur tinggi badan. Kemudian yang kedua ada ukur Tekanan darah. Semua sudah mampu untuk mengukur tekanan darah. Iya, Bu. Didapatkan pada mata kuliah KDK ya. Jadi kita harus mudah mengukur tekanan darah. Nah, untuk antisipasi supaya ibu hamil kita tidak ada yang mengalami Hipertensi. atau kalau ada hipertensi tentu kita melakukan penanganan. Kemudian yang ketiga ukur lingkar lengan Atas. Ini adalah Lila. apa yang kita akan ketahui jika tidak mengukur lingkar lengan atas. Status di Stability. ya, dan sampai tidak ada cek ya, keseluruhan energi. Kronis. Kemudian yang keempat adalah ukur tinggi lurus Uteri. mengukur tinggi lurus uteri untuk mengetahui usia Kehamilan. maka sesuai dengan perkembangan Janin. kandungan. Kemudian yang kelima adalah tentukan Detak janin. itu DBD. Nah, kemudian yang keenam imunisasi. Detak satosoid. Kemudian ada pemberian tablet Zat besi. Ini yang ketujuh pemberian tablet zat besi ini untuk apa diberikan pada ibu hamil? Ya, supaya tidak terjadi Anemia. Kemudian ada tes laboratorium, ada tata laksana kasus kalau kita menemukan kasus atau komplikasi-komplikasi pada ibu hamil, tentunya juga kita harus menyelesaikan pola
Kemudian ada ganggu bicara atau melakukan konseling. Jadi semua ibu hamil yang datang berkunjung kepada kita harus memberikan konseling. Karena kita sendiri yang akan tahu bagaimana kebutuhan yang disampaikan. Itu berdasarkan dari hasil anamnesa dan hasil pemeriksaan kita. Kita lanjut. Ini teknik pemeriksaan obstetrik meliputi pemeriksaan fisik abdomen, ya, manuver Leopold, auskultasi BCG, pemeriksaan genitalia dan pemeriksaan fisik umum. Nah, jadi nanti adik-adik akan mampu melakukan pemeriksaan fisik termasuk dari kepala sampai kaki. Ya, itu harus kita lakukan dan juga ada auskultasi dari badannya. Masih ingat BCG normal? Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan fisik, anamnesis harus lakukan untuk mengetahui informasi subjektif mengenai riwayat kehamilan dan persalinan pasien. Ya, jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita harus melakukan anamnesis terlebih dahulu. Ya. Nah, anamnesis ini sama seperti pertemuan sebelumnya. Kita harus mengidentifikasi data dasarnya, baik itu pada ibu sendiri dan juga data dari suami, ya. Nah, dan juga apa yang harus kita lihat, kita harus menemukan informasi secara subjektif. Itu adalah informasi yang langsung disampaikan oleh ibu hamil. Kemudian kita akan mendengarkan riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya, ya. Nah, kalau misalnya dia hamil kedua, ya, atau hamil ketiga dan seterusnya, kita harus tahu bahwa bagaimana riwayat kehamilan sebelumnya, apakah berlangsung dengan normal atau ada komplikasi-komplikasi yang pernah terjadi, apakah juga persalinannya berlangsung dengan normal, ditolong oleh siapa, ya, supaya kita ada gambaran bahwa ternyata di kehamilan sekarang ini kalau misalnya dia ada komplikasi sebelumnya, tentunya kita harus lebih waspada, ya, supaya kita mengharapkan bahwa kehamilan ini berlangsung sehat, ya. Kita lanjut. Pada pemeriksaan obstetrik, pertama kali hal yang perlu digali antara lain yang pertama adalah riwayat terkait penyakit saat ini dan riwayat penyakit dahulu termasuk riwayat pengobatan. Nah, ini kita harus kaji juga apakah ibu hamil kita ini ada riwayat penyakit yang pernah diderita, ya. Kira-kira penyakit apa saja yang perlu ditanyakan? Iya, ada satu TB, asma, ya, atau dia menderita riwayat hipertensi misalnya, ya. Oke. Kemudian kita tanyakan juga bagaimana apakah dia konsumsi obat-obatannya. Nah, karena kita paham bersama bahwa ibu hamil ini tidak boleh mengkonsumsi sembarang obat. Kemudian lanjut, faktor risiko kondisi patologis kehamilan seperti usia ibu, ya. Kemudian riwayat abortus, spontan pada kehamilan sebelumnya. Nah, jadi kita harus tahu juga usianya ibu. Usia yang aman untuk ibu yang sedang hamil atau untuk amannya ibu hamil itu pada usia berapa? 20 sampai 35 tahun. Usia yang aman adalah 20 sampai 35 Tahun. Kenapa? Karena di usia yang di bawah dari 20 tahun dianggap bahwa Resiko. Sempurna. Atau kalau bisa dilakukan ya usianya, ya, tentunya sudah sedang berkali dulu dan semua orang reproduksi lainnya, ya. Tentunya sudah mulai muncul komplikasi-komplikasi. Kemudian riwayat obstetrik seperti luaran pada kehamilan sebelumnya atau komplikasi maternal dan fetal, ya. Kemudian riwayat keluarga termasuk kelainan herediter. Kita juga harus tanya apakah pada dalam hidup keluarganya mungkin ada penyakit bawaan yang derita, ya. Oke. Kita lanjut. Hal lain yang perlu digali dalam anamnesis ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan janin, termasuk frekuensi dan intensitas gerakan janin, adanya perdarahan atau keluar cairan perpanggilan, keluhan sakit kepala, serta kemudian pada janin. Oke, jadi kita harus menghitung frekuensi gerakan janinnya. Adik-adik perlu tahu bahwa normal pergerakan janin minimal dalam sehari itu 10 kali sehari. Oke. Kemudian
darah yang keluar ya. Karena pendarahan ini merupakan komplikasi atau tanda bahaya pada Kehamilan. Ada perlu tahu bahwa dalam kehamilan yang berlangsung normal itu tentunya Tidak ada darah. tidak ada pendarahan yang keluar ya. Itu perlu kita kaji bersama. Itu bagaimana data. Serta urin pada wajah atau Jari. urin ini juga perlu kita cek. Karena urin ini biasanya ditandai dengan kalau harus perlu kita periksa protein urinnya sehingga kita melakukan kemudian dalam laboratorium. Kita lanjut. Ya, pada anamnesis juga perlu ditanyakan aktivitas dan Varietas. aktivitas ini adalah jumlah kehamilan yang telah dikonfirmasi dan didiagnosis Dokter. ya. Kemudian varietas adalah jumlah kelainan setelah kelahiran ya, setelah usia kehamilan 20 Minggu. Mungkin ada yang pernah membaca istilah ya pada buku kehamilan tentang GPA ya. GPA itu adalah Gravida. kemudian P Paulus. Abortus. semuanya. Oke, kita lanjut. Untuk pemeriksaan fisik itu sendiri ya, ada beberapa alat yang perlu kita siapkan. Ada yang bisa baca slide ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Pemeriksaan fisik. Alat yang perlu disiapkan ada juga. Yang pertama kita ukur stetoskop dan Doppler. Sebelum memulai pemeriksaan radio abdomen, lakukan pemeriksaan keadaan umum, pengukuran berat dan tinggi badan, serta tanda vital pasien. Pemeriksaan lain dilakukan seperti pada pasien pada umumnya, yaitu pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Oke, ya. Jadi kita paham bersama bahwa ini untuk melakukan pemeriksaan fisik yang utama ya, meskipun sebenarnya masih banyak peralatan lain yang bisa menunjukkan ya, karena kita tentunya juga harus mengukur tanda-tanda tentunya kita juga harus melakukan sebelum mulai pemeriksaan radio abdomen ini kita harus melakukan pemeriksaan keadaan umumnya. Kita lihat dulu apakah ibunya datang dengan kondisi tidak cemas ya, atau kondisi sehat, tidak pusing ya, semua kita harus lihat secara umum dulu kesehatannya ini. Kemudian kita lanjut melakukan pengukuran berat dan tinggi badan, pengukuran nilai, kemudian barulah kita melakukan pemeriksaan fisik ya, mulai dari ujung sampai kaki. Kita lanjut untuk pemeriksaan abdomen, pasien berada pada posisi supinasi atau dorsal recumbent ya, dengan elevasi kepala 30 sampai 45 derajat, lutut sedikit ditekuk dengan dapat diposisikan di Samping pasien. Kenapa harus ini kita anjurkan untuk posisi supinasi atau dorsal recumbent supaya lutut yang ditekuk ini bisa memberikan kelonggaran dan kenyamanan pada ibu dan juga pada saat kita melakukan pemeriksaan itu mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kita lanjut. Kemudian ada inspeksi ya. Kalau inspeksi itu berarti Melihat. inspeksi abdomen dilakukan untuk melihat ukuran, bentuk, adanya ruam ya, diagram jarum, bekas luka, kemudian juga kontraksi ya, dengan mengetahui riwayat dan minggu kehamilan. Tentunya kalau kita inspeksi, kita lihat dulu apakah ada luka bekas operasi atau apakah ada sekali jarum yang muncul ya. Kemudian ukuran abdomennya apakah sesuai dengan perkembangan Janin. perkembangan janinnya dalam kehamilan. Kemudian kita lihat bentuk perut juga dapat memberi gambaran letak janinnya. Oke, kita lanjut. Palpasi perut yang dilakukan pada pemeriksaan obstetri memiliki tujuan screening ya. Pengukuran tinggi uterus bisa diukur dengan alat ukur dalam sentimeter setelah usia kehamilan 20 sampai 24 minggu ya. Berarti kalau kita lebih ini berarti setelah masuk usia 50. Kemudian tinggi pundus uteri diukur menggunakan tanda pengukur dan sensitif pubis ke pundus uteri ya. Dan hanya dilakukan pada kehamilan tunggal. Kemudian palpasi perut dilakukan dengan pemeriksaan antenatal untuk perkiraan Ukuran janin. dilakukannya untuk seiring dengan mengetahui usia kehamilan dan perkembangan janin. Nah, ini kita sama-sama melihat gambarnya ya. Untuk pemeriksaan Leopold ya, Leopold pertama
Suteri. Kemudian untuk Leopold kedua, Mengetahui muka uki mengetahui letak umumnya, apakah mana atau kiri. Kenapa? Untuk memudahkan kita bidangnya untuk mendengarkan BGJ ya. Kemudian Leopold ketiga untuk Mengetahui kendali. untuk mengetahui bagian kendalinya apakah ada kabarnya Atau bohongnya. Kemudian Leopold keempat ini untuk mengetahui apakah bagian kendalinya sudah dimasuki Itu adalah sampul. Oke, mari kita lihat dulu ya. Paham sampai di sini? Ya, Bu. Oke. Kemudian kita melihat di sini untuk pembesaran ya, atau abdomen pada ibu yang sedang hamil ya. Adik-adik kita harus lihat bahwa di sini ada tadi kita sampaikan bahwa di Leopold ini ada yang perlu kita perhatikan adalah mengukur tinggi fundus untuk melihat bagaimana pembesaran dari uterusnya atau rahim ibu dengan melihat perkembangan janinnya. Ada yang menjadi tiga titik fokus pada pemeriksaan ini ya. Mulai kita disintesis, umbilikus dan juga prosesus sitoideus ya. Kalau ini masih di daerah sintesis berarti pada saat kita mengandung ibu hamil ini masih di trimester 1. Masih di trimester 1 ini berapa? Minggu pertama sampai 13 minggu. Sampai 13 minggu atau sampai 13 minggu ya. Ini masih kisaran sintesis ya. Kemudian seiring berjalannya waktu pembesaran bertambah, tentunya bungkusnya juga akan naik sampai nanti kita lihat kalau pada 40 minggu ya, mungkin PX atau prosesus sitoideus. Paham sampai di sini? Iya, Bu. Kita lanjut. Nah, ini posisi janin ya. Nah, ini normalnya ya. Kepala janin berada pada bawah. Ya. Kemudian ini susah kalau dia bokongnya yang berada Bawah. ini tadi ada kata Leopold di Lepatika. Kemudian posisi lainnya ada juga yang oblik atau miring ya. Kemudian ada yang bahkan transversal atau Meningkat. jadi kondisi kalau dia meningkat berarti bagian bawah bagian bawah ini kosong. Dengan kondisi yang transversal kiri kan Kanan. nanti adik-adik ini akan melakukan aktivitas seperti itu ya. Harus dalam tahun ini kita tinggal peraga dan juga tentunya nanti begitu di lapangan kita harapkan adik-adik mampu melakukan pemeriksaan ya, mampu menentukan posisi dan letak janin itu sendiri. Kita lanjut. Iya. Ada pun jenis pemeriksaan laboratorium yang dilakukan selama kehamilan. Yang pertama adalah pemeriksaan kadar hemoglobin darah atau HB ya. Nah, kenapa HB ini harus diukur supaya kita tahu bahwa apakah ibu hamil ini kondisi sehat atau dia dalam keadaan Anemia. Kemudian ada pemeriksaan protein urin. Ini protein urin adalah salah satu pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa. Kalau misalnya ini sudah menjadi hipertensi, begitu kita cek protein urin ternyata positif juga ya dalam kondisi Preeklamsia. ini juga masuk dalam bahaya dalam kehamilan. Kemudian pemeriksaan glukosa urinnya, jangan sampai ibunya glukosa dengan tinggi, jadi bisa saja diabetes ya atau ada gula. Kalau ibunya gula ya bisa saja bahaya yang dilahirkan nantinya akan makrosomi atau besar ya. Oke. Dan juga ditambahkan dengan pemeriksaan golongan darah juga belum diketahui. Ada yang masih ingat kenapa perlu kita mengecek golongan darah pada ibu hamil? Iya. supaya nanti Bu ketika persalinan dan dibutuhkan darah keluarga bisa membagi. Bagus ya. Ada pendapat yang lain? Sama, Ibu. Oke, jadi pentingnya itu pemeriksaan golongan darah ya kalau ibunya belum tahu. Supaya nanti kan kita tidak minta walaupun kita sangat berharap bahwa pasien kita dalam kondisi normal, tapi manakala pada saat persalinan terjadi misalnya perdarahan, kita tahu siap bahwa ternyata dalam keluarganya itu ada yang golongan darahnya sama terus
sudah disiapkan sejak kehamilannya yang memang membantu ibunya pada saat persalinan. Kita lanjut, kemudian pemeriksaan HB tadi ini tadi sudah kami bersama bahwa untuk mengukur jumlah hemoglobin dalam darah supaya tidak tahu bahwa dia juga kondisi anemia ya. HB normal berapa? 12%. Kemudian kalau hemoglobin ini adalah protein dalam sel darah merah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh ya. Kemudian juga ini pemeriksaan HB dapat menunjukkan apakah kadar hemoglobin terlalu tinggi atau terlalu rendah dan dapat digunakan untuk diidentifikasi masalah kesehatan seperti anemia ya. Karena anemia juga ini bahaya. Ini akan kalau ibunya menderita anemia bisa saja ibunya yang tanda bahaya untuk ibu bisa disebabkan dari pendarahan ya, dan juga bisa permintaan ya, tidak mendapatkan asupan nutrisi ya secara sempurna. Kita lanjut. Kemudian di protein urin ya, kadar protein dalam urin ibu hamil dapat mengindikasikan terjadinya preeklamsia. Bersama bahwa bukan saja protein urin yang positif ini sudah didiagnosakan bahwa dia preeklamsia, tetapi tentunya juga ada beberapa tanda-tanda termasuk hipertensi, kemudian pada wajah dan juga muka. Kemudian glukosa urin ya, tes glukosa urin pada ibu hamil dapat digunakan sebagai tes screening untuk diabetes ya. Diabetes gestasional dapat menyebabkan risiko hipertensi dan preeklamsia pada ibu hamil ya. Kenapa tadi yang ketiga ini sangat mudah diperiksa di laboratorium adalah HB, protein urin dan glukosa urin. Maka sekarang kita semua saling berhubungannya. Nah, kalau kita diabetes, ini bisa beresiko hipertensi dan preeklamsia ya. Kita lanjut. Ya, ini slide yang ada di dulu ya. Slide terima kasih ya. Oke, sebelum saya akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini, mungkin di antara adik-adik ada yang bisa review atau ada yang mau bertanya tentang materi yang saya bawakan atau ada yang kurang dipahami ya. Nah, tapi kalau silakan kalau yang bertanya. Kalau yang bertanya mungkin ada yang bisa mereview sedikit atau memberikan rangkuman singkat tentang materi kita supaya saya bisa mengukur bahwa adik-adik ini pada pertemuan hari ini sudah memahami apa yang saya sampaikan ya, dan tentunya nanti akan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ada? Oke, silakan. Siapa namanya? Oke, silakan. Baik Ibu, pada kesimpulan materi tadi yaitu tentang pentingnya edukasi pengetahuan buat jaga kesehatan ibu dan janin selama hamil, seperti deteksi dini resiko, edukasi gizi dan tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Terima kasih. Jadi kita sudah dengarkan secara singkat bahwa pentingnya melakukan deteksi dininya dan tentunya kita harus menunjukkan dirinya untuk datang periksa atau melakukan perlindungan rutinnya kepada klinik atau puskesmas ya, tentunya dilayani oleh bidan dan nanti ada juga kalau bidan ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini.